Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, untuk menyukseskan misi khalifah dalam rangka ibadah ini, maka Allah memberikan bekal berupa waktu yang mengiringi setiap titian aktivitas kita. Setiap waktu yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu ini dengan berbagai aktivitas dengan niat ibadah. Waktu yang bisa digunakan untuk beraktivitas, momentum yang mengiringi setiap kegiatan, dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya, al-asr. Maka diminta kita menata setiap totalitas aktivitas, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Diberikan waktu sehari 24 jam, sepekan 7 hari, sebulan demikian seterus hitungannya sampai dengan setahun, demikian berlangsung sampai ajalnya tiba. Tata aktivitas, bahkan Allah berikan langsung nama manusia yang menunjuk pada tata kelola aktivitasnya disebut dengan Al-Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan Bashar, menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Al-Ins, menunjuk pada sifat fitrah yang harmoni, lembut, tidak kasar, tampak, disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan An-Nas, menunjuk pada sifat sosial yang tak bisa manusia berdiri sendiri untuk beraktivitas, butuh orang lain. Disebutkan 241 kali. Kadang disebutkan dengan Bani Adam untuk menunjuk genealogis yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi urusan mengisi waktu, Allah menamainya dengan insan. Jadi manusia al-insan, ketika disebutkan al-insan, tata aktivitas, bikin rencana. Apa yang akan kau kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Allah berikan kesempatan waktunya berupa asrun. Dan saat yang bersamaan, supaya menjadikan semua kegiatan jadi ibadah, Allah bekalkan potensi dalam jiwa berupa iman namanya. Disematkan pada jiwa takwa. Karena itu kalau roh ditiupkan ke dalam fisik, ke dalam tubuh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna penciptaan manusia, kapan? Saat roh ditiupkan ke dalam fisik, sehingga mulailah kemudian tanda-tanda kehidupan. Ada roh bisa hidup, hilang roh, hilang kehidupan. Saat roh masuk ke dalam fisik, namanya dirubah oleh Allah menjadi nafas, karena mengandung jiwa iman dan takwa di dalamnya. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan 10-nya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam takwa itu ada iman. Iman ini yang memberikan bimbingan kepada kita, cahaya. Iman ini yang memberikan sinyal yang diteruskan kepada anggota tubuh kita untuk bersikap, dibimbing supaya jadi ibadah. Karena itu setiap perbuatan itu bahasa Arabnya amal. Bila dia bersumber dari iman, mata melihat dibimbing oleh iman, maka amalnya akan berubah menjadi ibadah. Saat jadi ibadah itu pasti baik. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah itu yang disebut dengan soleh namanya. Dari sini muncul istilah amal soleh. Jadi kalau perbuatan dibimbing oleh iman, jadi amal soleh. Mata memandang dibimbing oleh iman, maka pandangannya amal soleh. Lisan bertutur dibimbing oleh iman, maka pembicaraannya amal soleh. Tangan mengerjakan segala hal dibimbing oleh iman, maka tangan akan mengerjakan amal soleh. Demikian sampai ke ujung kaki. Nah, tugas kita ini saat ini memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan amal soleh, menata amal soleh, untuk pulang kembali kepada Allah dan menyampaikan misi tuntas, mission complete, selesai, berhasil. Tugas kita itu saja sampai wafat. Dan saking pentingnya tugas ini, Allah sampai bersumpah menurunkan satu surah langsung, singkat, padat, lugas, tegas, dan dalam maknanya. Quran surah 103. Kita hafal ayatnya, kita mengerti, tahu suratnya, tapi kita butuh memahami isinya untuk mengimplementasikan pesannya dalam kehidupan. Perhatikan pesannya, langsung disebutkan dengan nama sumpahnya menunjuk pada waktu yang diberikan. Surah Al-Asr, surah 103. Wal Asr. Allah bersumpah. Allah itu kalau sedang menyampaikan pasti penting.
Tapi kalau sudah bersumpah, saking pentingnya Allah bersumpah. Wal 'asr, aku bersumpah kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk memanfaatkannya dalam menata aktivitas yang ia kerjakan. Innal insan, perhatikan diksi Al-Quran, betapa jelinya. Untuk menunjukkan Al-Quran mu'jizat, maka kata-katanya pun sesuai. Pilihannya tepat. Allah tidak mengatakan innal ins, innal bashar, innan nas, inna bani Adam. Tadi khatib sudah menyampaikan kata yang menunjuk pada manusia, yang menata aktivitasnya disebut dengan insan. Allah firmankan innal insan, sungguh setiap manusia yang menata aktivitasnya itu dengan segala totalitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, memanfaatkan waktu yang diberikan tadi, lafi khusr, ada yang berpotensi rugi. Karena konsepsinya waktu yang diberikan, tata aktivitas jadi amal saleh. Gimana caranya bangun tidur? Amal saleh. Makan? Amal saleh. Berpakaian? Amal saleh. Kerja? Amal saleh. Itu konsepsinya. Kalau dikerjakan demikian, disupport oleh iman, muncul amal soleh. Tapi kalau nggak dimanfaatkan, 1 jam saja rugi. Diberi modal 24 jam, 23 jam jadi amal soleh, 1 jam rugi. Diberikan 24 jam, 20 jam beramal soleh, 4 jam rugi. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana kalau diberikan 24 jam, 24 jamnya nggak jadi amal soleh. Karena itu ketika ingin terbebas dari kerugian, pakai illa, harful istifna. Illalladzina amanu iman. Kecuali orang-orang yang menjalani aktivitasnya dengan dorongan iman tadi. Kalau iman sudah muncul, maka otomatis muncul amal soleh. Wa amilus salihat. Inilah yang kata Al-Quran, viralkan, share, berbagi, sampaikan, pesankan, supaya setiap orang punya peluang yang sama. Menjadi soleh itu hak kita. Hanya hak itu didapatkan dengan menunaikan kewajiban. Karena itu kata Allah, wa tawassaw bil haq. Sampaikan hak ini, sampaikan kebenaran mutlak ini, share dengan yang lain supaya semua menjadi saleh. Jangan saleh sendirian. Wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam menjalaninya. Penggunaan kata sabar di akhir ayat ini memberikan kesan bahwa itu tidak mudah. Dan memang terbukti. Alih-alih mata ini memandang yang baik-baik, berapa kali hari ini saja, berapa kali mata ini dipakai untuk menggunakan yang salah. Konsepsinya kan memandang yang soleh. Karena itu saat memandang, kalau dibimbing benar pakai iman, turun ayat jadi cahaya imannya. Surah Cahaya, surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, kalau masih ada iman dalam jiwanya, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya akan dibimbing melihat yang baik, dan dia akan palingkan dari yang tidak baik karena imannya. Berapa kali kita memalingkan pandangan dari yang tidak baik? Lihat handphone ada gambar yang tidak baik, apakah berpaling? Lihat hal-hal yang tidak baik, ada poster, ada gambar di jalan, ada macam-macam yang kita bisa saksikan, apakah bisa dipalingkan? Lisan, itu imannya dulu disebutkan sebelum fungsinya. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaum min qaum. Lisanmu pakai untuk bertutur yang baik, jangan saling mencela. Berapa kali pernah mencela selama hidup? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau kamu merasa beriman, jangan ghibah, jangan bikin hoax, jangan bergosip, jangan saling bertengkar, jangan berselisih. Berapa kali selama hidup membicarakan keburukan orang lain? Berapa kali salah menggunakan lisan ini? Alih-alih berkata yang soleh, keluar yang salah. Bahkan Nabi mengonfirmasi lewat hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman, kata Nabi, kalau masih merasa beriman dengan Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Tangan sampai ujung kaki. Ini konsepsi kehidupan kita.